Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunaha illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah." Bayangkan keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang duduk bermajelis menuntut ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lakukan pada malam yang berbahagia ini. Apa jaminan yang kita dapatkan ketika kita habiskan waktu kita luangkan waktu kita untuk datang di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama-tama para hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada kesempatan malam ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pertama kalinya di tempat ini dalam rangka mempelajari sebagian agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asbaghu alaikum ni'mahu zahiran wa batinan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin yang ada dalam hati kita. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul dan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatimul anbiya, sebagai penutup dari para rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi kita, contoh bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak bersumber dariku atau tidak sesuai dengan contohku, maka amalan itu akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadirin sidang hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada kesempatan malam ini saya akan mencoba menyampaikan sesuai dengan tema yang telah diberitahu kepada kami mengenai tentang bagaimana caranya agar kita mencintai majelis ilmiah dan bagaimana caranya agar keimanan kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah dengan ketaatan. Baik. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas
terlebih dahulu apa sebenarnya majelis itu. Kalau berbicara tentang majelis, maka ada beberapa majelis yang seringkali dilakukan oleh manusia-manusia. Yang pertama, ada majelis yang sama sekali tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada majelis yang hanya menimbulkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga majelis yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis berarti melakukan suatu perkumpulan, ya, melakukan suatu perkumpulan. Jadi orang yang berkumpul pada satu tempat, misalnya main domino, itu juga namanya majelis, suatu perkumpulan. Akan tetapi majelis seperti ini sia-sia, tidak diridhoi. Atau ada orang yang mengerjakan majelis yang di dalamnya hanya bersifat hal-hal yang bermaksiat, judi dan lain sebagainya. Nah, ini majelis yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga majelis yang di dalamnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang seperti ini kita adakan. Di dalamnya kita membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di dalamnya kita membahas tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali akan diberikan ketenangan yang ada di dalam hatinya. Hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan ini bagaimana yang dimaksud di sini? Ketika kita datang dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan betul-betul kita butuh dengan majelis ini, betul-betul kita ingin mau mempelajari majelis ini, betul-betul kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat apa yang kita dapatkan dari majelis itu, dengan ayat-ayat atau dalil-dalil yang disampaikan melalui dengan majelis itu, kita paham maknanya dan kita amalkan, kita merasa tenang dengan hal itu. Maka itu yang dimaksud dengan ketenangan hati. Kita merasa tenang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, janji yang didapatkan bagi orang-orang yang meluangkan waktunya bermajelis seperti kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Para ulama mengatakan, menafsirkan beberapa macam makna rahmat itu di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwasanya rahmat yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dimanapun kita berada. Atau Allah Subhanahu wa taala melindungi kita pada saat kita mengadakan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang di dalamnya kita bahas syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwasanya rahmat yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala pintu rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan dunia kita. Kemudian janji yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita di hadapan para makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa zakarahumullahu fi man indah. Siapa yang tidak senang jikalau kita ini disebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang hadir di dunia ini, begitu banyak manusia yang Allah ciptakan di dunia ini. Namun adakah nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala? Contoh misalnya, siapa yang tidak senang jika misalnya Pak Camat atau Pak Presiden mengumpulkan rakyatnya, kemudian disebut nama kita di situ, dibangga-banggakan nama kita di situ, tentu kita merasa senang, merasa bahagia. Nah, bagaimana lagi jika Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam ini, Allah yang mengambil kendali seluruh alam ini, maka tentu kita lebih merasa senang ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang
meluangkan waktunya untuk hadir di tempat bermajelis seperti kita ini. Bahkan di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum 'aniz salasa." Apakah ingin aku beritahukan kepada kalian tentang 3 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat mengatakan tentu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'ammal awal." Adapun yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang datang bermajelis kemudian mengisi tempat-tempat kosong. Dia datang bersegera menghadiri tempat-tempat majelis dan memenuhi tempat-tempat terdepan bagian kosong. Mereka ini adalah mereka yang mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang datang bermajelis tapi enggan mau meninggalkan majelis. Nah, bagaimana itu? Orang yang niatnya datang bermajelis tapi setelah sampai di majelis dia enggan atau tidak mau mengikuti majelis itu, enggan mau meninggalkan majelis itu juga. Nah, misalnya begini, ada orang datang bermajelis, setelah sampai di majelis, dia menganggap materinya ini, yang ini menyampaikan ini, kemudian dia mau kembali, dia juga segan mau kembali. Kenapa? Takut dilihati sama jamaah, takut dilihati sama jamaah. Akhirnya dia menetap di majelis itu dengan hati dan perasaan yang gelisah, dengan perasaan yang terpaksa. Bagaimana orang-orang seperti ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul qaumu, mereka adalah kaum-kaum yang tidak meninggalkan majelis. Artinya mereka tetap tinggal pada majelis itu. Dalam artian mereka juga mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia duduk berdampingan dengan orang-orang yang diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi meskipun niat kita, perasaan kita sulit untuk duduk di tempat ini, tapi kita memaksakan diri, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Adapun yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun yang ketiga datang bermajelis mungkin karena melihat ada apa di sana, kenapa ada perkumpulan di sana, jangan-jangan ada pembagian atau jangan-jangan ada acara lain. Kemudian datang di majelis itu, kemudian dia tidak menetap di masjid majelis itu dan dia pergi meninggalkan majelis itu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun berpaling darinya. Aku pun berpaling dari orang-orang seperti ini. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya, tidak memberikan rahmat kepadanya. Hadirin wa hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwasanya sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, namun hanya sedikit di antara kita, sebagian kecil di antara kita saja yang menyempatkan diri hadir di tempat-tempat seperti ini. Sadarkah kita bahwasanya sesungguhnya kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat kepada kebaikan, dan ini merupakan salah satu tanda bagi Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, tanda bagi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi yang jelas kepada kita, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah cintai dari hamba-hambanya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari hamba-hambanya, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hatinya untuk menerima pemahaman agama. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala menarik hati kita untuk mencintai perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita hadir di tempat ini wallahi bukan karena kemampuan kita, bukan karena keinginan kita semata, akan tetapi karena berkat dari keinginan Allah Subhanahu wa taala ingin memisahkan kita dari orang-orang yang hanya di luar sana menyibukkan dirinya kepada perkara-perkara yang justru melalaikan atau tidak bermanfaat baginya. Juga Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang,
di antara kesempurnaan iman seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia baginya. Dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya di dunia dan tidak bermanfaat baginya untuk di hari kemudian nanti. Kemudian di hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah atau cobaan kepadanya. Kenapa saya angkat dalil ini? Karena mungkin di antara kita hanya berpikiran menganggap bahwasanya mungkin ujian itu hanya, cobaan itu hanya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau bala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beranggapan bahwasanya kebaikan itu bukan juga ujian dari Allah. Jangan kita hanya beranggapan bahwasanya cobaan itu hanya bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala tok saja. Tapi sesungguhnya kebaikan juga adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala nabluukum bi khairin wa syarrin." Dan pasti aku akan menguji kamu dari dari kebaikan, kemudian dari apa lagi, dari keburukan. Kira-kira ada yang merasa sadar diri ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan? Ada mungkin di antara kita yang sadar, Allah Subhanahu wa taala menguji saya lagi ini. Kenapa diuji apa? Saya dapat gaji tinggi sekali. Tidak ada yang sadar dengan hal itu. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji saya dengan kenikmatan yang besar lagi, atau Allah Subhanahu wa taala berikan saya kendaraan. Tidak ada yang sadar dengan ujian-ujian seperti itu. Semua sadar karena ujian berupa bentuk cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah pasti. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita mengira pengakuan itu hanya sebatas lisan tok kita saja, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kalian hanya mengira kalian dibiarkan saja mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji ucapan-ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menguji apa yang kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang iman, maka iman itu terbagi menjadi empat. Iman itu terbagi menjadi empat. Ada iman yang bertambah saja, yazidu wala yanqus. Ada iman yang bertambah terus dan tidak kurang-kurang. Imannya siapa ini? Bertambah terus, tidak ada kurang-kurangnya. Jadi terus bertambah dan tidak ada kurang-kurangnya. Jadi iman seperti ini adalah imannya para Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat ujian diberikan kepada Nabi, maka Nabi itu semakin kuat keimanannya. Beda dengan kita. Belum ada kita dapatkan Nabi yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ujian ini berat sekali ya Allah, saya ingin mundur dari Nabi saya mau mundur dari sebagai Rasul. Belum kita dapatkan Nabi yang mundur dari jabatannya. Belum kita dapatkan Nabi yang mengeluh karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Melainkan setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya semakin bertambah. Itulah imannya para nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada iman yang tidak bertambah, la yazid wala yanqus, tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Nah, imannya siapa ini? Adalah imannya para malaikat. Imannya para malaikat. Karena indikasi iman itu bertambah dan berkurang itu adalah karena berkurang karena kemaksiatan dan bertambah karena
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu imannya itu terus saja, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kenapa? Karena malaikat itu hanya ditugaskan, misalnya malaikat ini ditugaskan untuk berzikir saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur urusannya yang lain. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril ditugaskan untuk apa? Hanya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal-amalan yang lain. Malaikat pencabut maut itu terus dikerjakan sampai hari kiamat. Jadi amalan mereka hanya itu terus saja. Jadi iman mereka tidak bertambah. Selain itu iman mereka tidak tidak berkurang karena para malaikat juga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perkara-perkara dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada iman yang yazidu wa yanqus, ada iman yang bertambah dan berkurang. Imannya ini adalah imannya kita sebagai manusia. Ketika iman kita bertambah dengan ketaatan dan iman kita berkurang karena kemaksiatan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yazidu bit-tha'ah, bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa yanqus, berkurang ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mengatakan saya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau bagaimana caranya kita mengetahui orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara iman itu sifatnya abstrak, ya, tidak nampak tapi bisa dilihat. Kita yakin di sini ada setrum? Yakin? Misalnya di sini ini ada setrum, kita yakin karena ada sebab, ada akibat yang ditimbulkan. Kipas angin berputar karena ada listrik. Kita tidak lihat listriknya, cuma kita yakin bahwa di situ ada listrik karena berputar. Sama dengan lampu. Lampu tidak nampak listriknya, tidak nampak setrumnya, tapi kita tahu ada setrum di situ karena menimbulkan cahaya. Begitupun dengan iman kita ini. Ketika lampu mati, ada listrik, ada setrum, tapi lampu mati, itu namanya koslet. Sama dengan kita ini. Misalnya kipas angin ada setrum tapi tidak mau menyala, itu namanya koslet. Ada yang koslet. Sama dengan kita ini. Kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sholat, berarti koslet, ya. Kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengaji. Kita mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti keimanan kita koslet, ya. Berarti makanya keimanan seseorang itu adalah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya iman itu bagaikan pakaian. Iman itu bagaikan pakaian yang ada di tubuh kita. Terkadang kita lepaskan dan terkadang kita pakai. Begitulah iman. Tidak mungkin pakaian itu terus menerus kita pakai dan tidak mungkin juga kita lepas terus menerus. Tergantung bagaimana caranya. Misalnya iman kita, kalau ketika iman kita turun, jangan sampai turun sekali, ya. Jangan sampai turun sekali, tapi bagaimana kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar keimanan kita selalu selalu kuat dan selalu dikatakan sebagai imannya iman yang betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita
dimudahkan kepada kebaikan-kebaikan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh amalan yang kita kerjakan selama itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua amalan itu bisa berpeluang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan kepada kebaikan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi." Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku berdoa kepadaku, maka sampaikan bahwa aku adalah akan dekat. Atau ketika seorang hamba mengatakan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu juga kita ketahui bagaimana cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita juga tidak mengerjakan hal-hal yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita juga sia-sia. Kita meminta keimanan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain kita tidak mengerjakan sholat, di sisi lain kita tidak mau mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar iman kita selalu selalu istiqomah, selalu kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga sholat-sholatnya kita. Menjaga sholat-sholatnya kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dalam artian bahwasanya ketika kita mengerjakan perbuatan buruk, maka otomatis iman kita akan berkurang terus, tidak akan bertambah. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.